Terima kasih Bapa, dari Engkaulah kami belajar soal mengasihi dan mengampuni. Kami tahu ketika Engkau datang, Engkau mencari orang-orang yang serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau dapati setiap kami memiliki sifat-sifat-Mu Bapa dalam hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang terus menyempurnakan setiap kami, firman-Mu yang terus mengubahkan hidup kami, agar kami semakin hari semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami siang hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita akan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, seperti tema hari ini ya, gembala di gereja ini memberikan visi bagaimana kita menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan tema kecilnya hari ini adalah kita hidup di dalam kasih dan pengampunan. Orang yang berkemenangan adalah orang yang hidupnya itu bebas dari segala ikatan dosa. Karena saudara, memang hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah menaklukkan diri sendiri. Amin. Menaklukkan setan itu gampang ya, ketika kita tidak membiarkan celah untuk mendengar dia, ya dia pergi dari hidup kita. Tapi menaklukkan diri sendiri itu tidak gampang. Dan apa-apa itu jangan buru-buru salahin setan. Amin. Karena diri kita ini juga sebenarnya punya keakuan, punya ego. Dan itu yang lebih berbahaya daripada setan. Diri kita sendiri yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, diri kita sendiri yang bisa menggagalkan keselamatan. Nah, hari ini kita diberi tema tentang kasih dan pengampunan. Mari kita baca dulu bersama, apa sih kasih itu? Saya tahu saudara mungkin sudah hafal ayat-ayat ini, tetapi saya berdoa supaya Tuhan membukakan sesuatu yang baru. Kasih ada di 1 Korintus pasal 13. Kita mau baca sama-sama dulu. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya mencoba menjabarkan secara cepat. Ini hanya untuk mengingatkan, karena sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih makna dari kasih. 1 Korintus 13 ayat yang pertama berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam apa? Dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ya, hebat nggak orang bisa bahasa malaikat? Hebat banget saudara ya, kita bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis aja udah hebat, apalagi bisa bahasa malaikat. Seumur hidup saya belum pernah ketemu orang yang bisa berbahasa malaikat. Ya, saudara pernah ketemu sudah? Belumnya sama dong, kita belum pernah ketemu ya. Orang itu sekalipun dia bisa bahasa semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, tetapi kata Alkitab, jika tidak mempunyai kasih, aku sama seperti dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, ayat berkumandang, ayat yang berikutnya dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia. Ya, untuk apa di sana dikatakan? Untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Padahal kalau kita lihat ini sudah semuanya wow. Ya, bayangkan menjadi orang yang mempunyai karunia. Siapa yang tidak mau? Bahkan sekarang banyak orang berburu karunia. Ya, ingin bisa bernubuat. Ya, di sini dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia. Wow, orang kok bisa tahu semua rahasia itu melebihi dukun. Ya, semua rahasia dia tahu. Ada ibu-ibu yang mengetahui rahasia suami. Makanya bapak-bapak hati-hati.
Karena siapa tahu istrimu punya karunia mengetahui rahasia. Kebanyakan istri-istri itu punya karunia ini. Iya nggak ibu-ibu ya? Mengetahui semua rahasia. Tapi jangan sok tahu. Lalu di sana dikatakan lagi apa? Aku mengetahui dan memiliki seluruh pengetahuan. Wow nggak ini orang? Semua pengetahuan dia tahu. Berarti dia lebih pintar daripada Google. Ya, kita kan semua apa-apa cari di Google, saudara. Sekarang nggak adalah orang bodoh ya. Kita semua itu sekarang bisa belajar ya, dari Google itu sudah ada semua pengetahuan. Anak-anak sekarang aja ya, kalau sakit langsung Google. Ya, semua langsung Google. Kebanyakan orang tua itu yang gaptek. Makanya orang tua di sini juga belajar untuk mengupgrade. Kemarin ada yang WA sama saya gini, Bu, ibu itu pendeta duniawi. Kaget saya, saudara. Kenapa? Masa setiap kali habis mesbah doa mesti ngomong, tolong subscribe channel YouTube saya. Please ya Bu, nggak usah minta-minta orang subscribe. Itu duniawi tahu. Kasihan ya saudara, saya bilang ibu, kenapa kita meminta orang subscribe? Ibu kalau sudah pakai YouTube harus ngerti aturannya YouTube. Jadi begini ibu, itu kan banyak orang yang masih WA ke saya ya. Memang netizen itu saudara ya, seringkali mulutnya setajam silet. Padahal tidak punya pengetahuan. Saya tidak menyalahkan, tetapi harus tahu. Ibu, kenapa saya harus minta orang subscribe? Karena sekarang itu banyak yang WA, Bu Debbie, iya, masukin saya ke grup YouTube dong Bu, supaya saya bisa ikut live streamingnya Ibu. Saya setiap malam selalu kelewatan. Saya bilang, Ibu, tidak ada grup YouTube. Ya, ada lagi. Ibu, saya ini YouTubernya Ibu loh. Dia mau ngomong subscriber saya, dia ngomong YouTuber saya. Berarti dia juga YouTuber. Ya, tapi begitulah saudara. Kenapa saya minta orang subscribe, Bu? Jadi kalau ada yang ngomong, Bu Debbie masukin saya ke grup YouTube supaya saya bisa ikut live streamingnya Ibu, saya akan jelaskan, Ibu, tidak ada grup YouTube. Kenapa orang bisa ikut live streaming? Ibu harus subscribe dulu. Kalau Ibu sudah subscribe, nanti ada pemberitahuan setiap kali saya mengupload khotbah atau mau live streaming. Itu begitu saya tayang untuk live streaming 1 jam, Ibu langsung bunyi loncengnya, ting. Debbie Basjir TV 1 jam lagi akan live streaming. Jadi bukan duniawi, amin. Semoga bukan Anda di antara saudara yang SMS ke saya begitu. Tapi ini saya ngomong aja, siapa tahu dia nonton. Bener gak saudara? Ya, jadi harus punya pengetahuan kita ini. Punyalah pengetahuan. Ada lagi Bu Debbie tanya gini-gini, Ibu subscribe ya dulu, subscribe dulu. Supaya sudah Bu, tiap hari saya subscribe terus Ibu. Berarti kalau tiap hari dia pencet subscribe, hari ini subscribe, besok unsubscribe, besok lagi subscribe, di-subscribe. Aduh, capcay deh saudara ya. Tapi kita harus mengerti begitulah saudara. Kalau umur-umur di atas sudah 50 itu biasa sudah rentan itu ya. Tapi kan sekarang kita ada Google, kita bisa belajar segala hal. Ayat ini berkata, tapi sekalipun engkau punya semua pengetahuan, bahkan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bisa pindahkan gunung, kata Rasul Paulus, kalau aku tidak memiliki kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Imannya sempurna loh saudara. Wow ya. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan, kita lihat ayat yang berikutnya saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Aneh ya saudara. Kan ayat ini berkata di sini tadi,
sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Berarti ada ya orang membagi-bagikan sesuatu tapi tidak punya kasih. Ada nggak saudara? Ada, buktinya ayat ini ngomong. Atau ada nggak orang yang memberi dirinya untuk dibakar loh, tapi ternyata nggak ada kasih. Itu juga tidak berkenan ya kepada Tuhan. Lalu ayat berikutnya berkata begini, kasih itu, ini yang mau kita bahas. Yang pertama, kasih itu ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bahkan sabar menanggung segala sesuatu. Yang berikutnya di sana dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, bahkan pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Saudara, hari ini kita membahas ayat tentang kasih dan pengampunan. Satu kali ada seorang jemaat yang telepon kepada saya. Dia curhat soal anaknya yang mengalami depresi. Kasihan saudara, anaknya remaja sudah mengalami depresi. Bu, anak saya kalau dia depresi itu dia tidak keluar kamar, Bu. Dia tidak mau makan. Sekarang itu kan ngeri ya saudara, kalau anak remaja nggak keluar kamar, tidak mau makan-makan, itu bahaya sekali loh. Ya, bahkan sekarang apalagi dengan kita tahu banyaknya kasus-kasus bunuh diri. Ya, itu mengerikan. Nah, orang tua, disinilah peran aktif kita sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak ini. Dia berkata, Bu, saya bersyukur padahal akhir-akhir ini anak itu sudah mulai sembuh, dia sudah mulai bekerja, tetapi beberapa hari ini dia kumat lagi. Jadi saya tanya saudara, Bu, orang itu depresi kan pasti ada sebabnya. Nggak mungkin anak tiba-tiba di dalam keluarga baik-baik, tiba-tiba dia depresi, itu kan nggak mungkin saudara ya. Dia bilang, memang Bu, suami saya orangnya keras. Suami saya itu pemarah, ya suami saya itu emosinya meledak-ledak, bahkan kalau teriak saya sama anak-anak itu sampai ketakutan. Lalu saya bilang sama ibu itu, berarti ya kan dia berkata, anak saya ini Bu sudah ke psikiater bolak-balik sampai ganti psikiater tapi tidak bisa sembuh depresi. Jadi saya bilang sama ibu itu, ibu mau anak ibu sembuh? Iya. Bawa suamimu ke psikiater. Amin. Yang perlu berobat siapa saudara? Suaminya. Saya bilang, ibu tahu kenapa anak ibu tertekan? Kenapa anak ibu itu menderita dan sampai depresi? Ya karena suamimu. Saya ini pernah merasakan bagaimana dulu ketika masa kecil saya itu sering dipukulin. Papi saya juga orangnya kalau teriak marah itu, aduh kita semua sudah langsung gemeteran. Bahkan maaf loh, kita lebih suka papi itu pergi tugas keluar kota. Jadi kalau dia tugas keluar kota, kita semua yes. Loh bener, gak sedih kita ya. Berapa lama Pak? 1 minggu. Kok cuma seminggu? Sebulan gitu pergi jauh-jauh gitu ya. Karena gak aman di rumah, gak damai. Jadi saya bilang sama ibu itu, ya Bu, ya pastilah Bu anak depresi. Saya pernah mengalami yang seperti itu. Bagaimana saya dipukul, bagaimana saya hidup di dalam tekanan karena papi itu begitu galak kepada kami. Tidak ada, sampai pada akhirnya kan apa yang terjadi? Saya mau mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Saya merasa hidup gak ada gunanya. Saya merasa hidup gak ada artinya. Itu depresi tingkat tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata, hari ini kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Coba kita buka bersama, tadi hanya pembukaannya. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat 14.
Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat 14 ya, firman Tuhan berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam kasih-Nya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat yang berikutnya, sabarlah kamu apa? Seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini berkata sebagai orang-orang pilihan Allah. Berapa banyak di sini yang merasakan bahwa engkau adalah pilihan Tuhan? Yang merasa saja, yang tidak merasa pulang aja. Saudara, semua yang ada di tempat ini adalah orang pilihan Tuhan. Karena itu saudara ada di sini. Kita tidak mungkin ada di sini kalau tidak dipilih Tuhan. Nah, sekarang kalau kita menyadari kita orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya berdiam diri. Ada perintah selanjutnya bagi kita. Ayat ini berkata, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenakanlah apa? Belas kasih. Belas kasihan itu orangnya itu mudah iba itu loh. Mudah kasihan. Lihat orang susah, kasihan. Tahu orang yang berkekurangan, kasihan. Kita nih harus punya hati dan perasaan seperti Tuhan. Saudara, ya kita nggak perlu tunggu kaya baru kita bisa mengasihi orang. Mungkin ada keluargamu, ada sanak saudaramu, ada tetanggamu atau siapa saja. Anak saya tuh kalau cerita, mam, teman saya tuh kasihan loh. Dia cuma tinggal di kos-kosan, tempatnya kecil, cuma tinggal sama neneknya, papa mamanya cerai. Saya bilang sama anak saya, kamu kirim sama dia tiap bulan sembako. Amin. Ayo saudara, mulai punya hati yang berbelas kasih. Tidak usah dengan hal yang muluk-muluk. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nabur bagi orang setiap bulan, ngasih dia beras, ngasih dia minyak. Kita gak bakalan miskin. Kita mengurangi sedikit budget kita untuk makan-makan di luar dan berbagi. Ya, bagi orang-orang. Saya tidak pamer loh, tapi sampai hari ini saya berbagi buat tetangga-tetangga yang berkekurangan, orang-orang yang berkekurangan. Ayo kita punya belas kasihan. Saya mau berkata kepada saudara, ketika kita hidup dengan belas kasihan, Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya. Kita tidak akan miskin dengan berbagi. Masih banyak orang-orang Kristen tuh yang pelitnya minta-minta ampun. Dengar Alkitab berkata orang kikir tidak masuk surga. Ya, beli pisang ditawar saudara. Ya, tawarnya itu kalau enggak, waduh ya mengerikan ya. Ibu-ibu ini perlu bertobat. Ya, jangan menertawakan dirimu sendiri. Ke pasar beli sayur ditawar, please deh. Kalau perlu berapa bu pisangnya? 30.000, kasih 50, amin. Enggak ada amin. Ini perlu bertobat ini. Ya, berbagi. Kita ini tidak selamanya loh dapat kesempatan untuk berbagi loh. Itu yang saya cerita di salah satu khotbah saya. Beli pisang sama suami saya. Saya berhenti di pinggir jalan di perumahan orang mewah, perumahan mewah. Saya berhenti, saya mau beli pisang, tuh ada bapak-bapak tua jualan pisang. Saya udah berhenti, ada ibu-ibu duluan berhenti. Mobilnya sih miliar. Ya, dia turun. Pak, pisangnya berapa? Saya tungguin dia. 30.000 bu. Wih, mahal sekali. Pakainya berlian, mobil miliaran. Mental miskin. Bertobat. Amin. Lo bener gak saudara? Bikin malu loh.
Itu bapak tua saudara. Iya bu, biasanya juga segini, sekarang lagi naik kok bu. Di sana juga lebih mahal dari di sini. Orang biasa saya aja beli di pasar cuma 20.000 kok satu sisir. Nggak bisa bu, 30.000, 25 ya. Apa ya, hidupnya itu nggak tenang kalau nggak nawar. Tapi beli tas Louis Vuitton, dia nggak nawar loh. Coba saudara pergi beli yang brand saudara nawar. Please ya saudara, please. Jangan punya mental miskin. Anda boleh kaya tapi kadang mentalnya tuh miskin loh. Saya tungguin dia lama nawar 5.000. Akhirnya saya bilang sama bapaknya, Pak kasih aja Pak, nanti saya yang tombokin. Terus dia bangga gitu ngomong ke saya gini, tuh kan bapaknya lama sih, saya akhirnya kan ibunya mau nombokin saya loh. Dalam hati saya terus lu gak malu gitu. Please ya saudara, coba saudara bayangkan kalau yang jualan itu bapakmu, keluargamu. Coba kalau saudara yang jual di pasar itu adalah saudaramu, ibumu. Ya, jangan lewatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Ya, ada juga suami-suami yang pelit. Banyak istri-istri konseling sama saya, Bu. Saya itu suka menabur, Bu. Tapi suami saya itu pelit banget. Dia marahin saya kalau saya menabur. Ya, ini suami-suami juga bertobat ya. Saudara, mari kita memiliki belas kasihan. Ya, itu awal dari kita ini memiliki hati Tuhan, di sini dikatakan. Lalu apa? Hidup dengan kemurahan. Orang yang murah hati akan menerima kemurahan. Lalu hidup dengan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Suami istri di rumah, ya, hidup dengan rendah hati satu dengan yang lain, dalam kesabaran dan kemurahan. Jangan berantem, nanti anakmu stres dan sakit jiwa. Amin. Saya berdoa supaya kita semua bertobat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang singkat. Mari kita memiliki kasih yang sesungguhnya. Lalu di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, kamu harus ingat ini, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu juga wajib mengampuni sesamamu manusia yang memiliki salah kepadamu. Ada orang-orang yang terus hidup dalam kepahitan dan amarah. Kemarin saya dapat telepon dari seorang ibu saudara. Dia telepon sama saya terus. Saya lagi masak, ini telepon bunyi. Saya nggak bisa angkat telepon kalau dekat kompor, bisa meledak. Jadi saya jauh-jauh, saya WA dia, ibu ada apa ya? Please bu, sebentar bu, angkat dulu teleponnya, penting. Waduh, saya pikir apa ada jadwal yang kelewat nih. Jangan-jangan saya khotbah ini, saya lupa nih. Oke, saya telepon, dia telepon. Bu, saya mau tanya ibu ya, ibu ada ngomong sama anak saya. Ibu ngomong ke anak saya bahwa oh memang mamahmu itu aneh. Saya kaget kan saudara, ini yang telepon siapa? Anaknya siapa? Saya tunggu bu, ibu ngomong yang jelas dulu ya. Saya ini enggak tahu ibu, anak ibu siapa, dia sebut nama anaknya, saya enggak kenal itu nama itu. Jadi ceritanya begini bu, saya ini kan sama anak saya ribut, selalu masalah dalam rumah tangga, saya dengan menantunya, istrinya. Dan saya tadi tuh ngomong sama dia, kamu cari hamba Tuhan deh, kamu konseling. Dia bilang, sudah, saya udah konseling sama Bu Debbie. Dan Ibu Debbie ngomong memang mamahmu itu aneh. Haleluya ya saudara. Jadi rempong gak saya? Bu, tunggu dulu, anak ibu bilang terus dia nyemprotnya ke saya. Jadi gini bu, kita ketemu bertiga, ibu klarifikasi di depan anak saya. Ibu yang konseling sama saya ini ribuan bu. Dan saya tidak tahu yang anaknya ibu yang mana. Saya bilang, dan ibu gak bisa begitu dong, lihat kasusnya. Coba ada foto WA-nya gak? Saya tidak akan mungkin berkata, oh berarti ibumu tuh aneh. Kalau dia gak ngomong yang aneh. Ya kalau ada orang datang, bu,
Mama saya tuh aneh, berantem terus sama istri saya. Kayak gini dimarah, kayak gini dimarah, kayak gitu dimarah. Ya saya jawab, berarti makmu perlu doa pelepasan. Kalau sampai memang, lah kalau dia ngomong mama saya tuh baik banget, enggak mungkin saya ngomong, oh mamamu aneh, yang gila tuh saya. Jadi saudara, saya bilang ini ibu, saya tidak mau ibu melibatkan saya di dalam urusan berantemnya ibu dengan anak. Saya mau menasehati ibu, berdamailah bu. Mau sampai kapan orang ribut terus, nggak capek apa? Hidup ini sudah ribet, nggak usah dibikin tambah ribet, amin. Coba kalau ada yang mengalah, salah satunya mengalah. Ini persoalan mertua dan menantu saudara. Ya makanya perlu tanam di rumah lidah mertua. Di rumah saya selalu ada itu lidah mertua ya. Itu tanaman yang sehat bagi kesehatan. Dia menyedot racun-racun di dalam rumah kita, namanya sansevieria, itu lidah mertua. Tapi ada juga lidah mertua yang membawa racun di dalam rumah. Makanya bertobatlah. Kalau kita hidup dalam belas kasihan, pengampunan, tidak bakal ada tuh yang begitu-begitu. Saya bilang ibu lakukan firman saja bu ya. Jangan menaruh dendam. Kalau kita ini menaruh dendam kepada seseorang, kata firman ini, ingatlah bahwa kamu juga sudah diampuni. Saudara, keliling di sini Mas. Ya. Saudara, ya sampai di mana tadi itu? Jadi kita ini hidup kan ya cuma paling kita ini hidup berapa lama? Orang itu kalau menyimpan dendam, dengar baik-baik, itu akan mempengaruhi karakter loh. Orang yang terluka itu akan cenderung melukai. Orang yang hatinya belum beres, perkataannya melukai, sikapnya suka melukai orang. Kemarin saya dengan anak-anak kan kita jalan-jalan saudara ya, weekend yuk kita pergi makan keluar lah ya. Hari Sabtu ya kita pergi yuk bareng-bareng yuk pergi. Lalu kita pergi ke satu restoran tuh yang ada alam-alamnya. Lah saya ini kan suka foto, memang dulu cita-citanya foto model. Tapi tidak terjadi ya, jadi tidak kesampaian lah. Jadi ya suka foto, lihat pohon foto, lihat hutan foto, lihat langit foto. Jadi kita foto-foto lah sama anak-anak. Dede fotoin mami, sini mami fotoin. Ada orang lewat. Dan saya tahu itu orang Kristen mungkin saudara ya, karena dari tampangnya si Kristen. Lewat saudara, lewat di depan kami. Sengaja ngomong ini. Saya tuh bingung ya, kok orang itu di mana-mana foto, di mana-mana foto. Mudah-mudahan bukan jemaat sini. Anak saya tuh sempat emosi saudara. Anak saya bilang, ada ya orang kayak gitu ya? Saya bilang maklum hidupnya gak bahagia. Kita dengan foto aja udah bahagia. Justru kamu kasihan sama dia. Orang kayak begitu itu hatinya gak beres tuh. Itu banyak kepahitan tuh. Kadang-kadang saudara bingung gak kita yang pakai jilbab lewat ya. Kita lagi foto-foto, mau difotoin enggak? Itu yang pakai jilbab. Yang Kristen sambil lewat. Heran deh, di mana-mana foto orang kok. Mau saya sautin, kepo lu. Tapi nanti saya sama gilanya sama dia. Tapi saya bilang sama anak saya, kasihan. Lihat orang itu kalau sininya bermasalah, dia itu cenderung mau melukai orang lain. Dia tahu kan, dengan dia berkata begitu orang kan memang dia sengaja kan. Dia tuh sengaja mau melukai orang. Dia sengaja loh. Makanya saudara yuk, lepaskan pengampunan. Ya supaya hidupmu tuh gak aneh. Saya cuma bilang sama suami saya, kasihan banget jadi suaminya ya. Ada loh orang-orang, karena saya juga dulu begitu. Orang yang paling saya pahit itu papi saya dulu. Dari kecil saya biasa dipukulin, sampai saya terima Yesus, saya diusir dari rumah. Dan ternyata saya punya kepahitan sama papi saya. Apa yang terjadi ketika saya menikah? Saya dulu kalau mukul anak saya masih kecil-kecil, saya pukul mereka sampai teriak-teriak minta ampun.
Dan kalau saya mukul tuh sambil saya ngomong, kamu tahu nggak apa yang dulu opa bikin sama mami itu lebih hebat daripada apa yang kamu alami sekarang. Saya tuh sakit jiwa. Jadi kayak ada sebuah perasaan ingin balas dendam kepada anak, untuk mereka juga rasakan apa yang dulu waktu kecil saya rasakan. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan saya sudah pelayanan loh. Saya kalau ribut sama suami saya, padahal suami saya tuh orang Solo yang tidak pernah marah. Dia tuh mau marah aja minta izin. Kalau ngomong sama saya, kalau mau marah, aku boleh marah nggak? Saya bilang marah aja, nggak usah permisi. Orang kok mau marah permisi, mau marah ya. Ya, itu saya bisa saudara tersinggung dengan suami saya. Dulu waktu saya belum dilepaskan dari kepahitan, saya belum lepaskan pengampunan. Saya salah paham dengan suami. Saya bisa bentur-benturkan kepala saya ke tembok loh. Sakit jiwa nggak saya? Berantem sama suami, saya pergi dari rumah sampai malam saya nggak pulang. Saya seneng kalau suami saya tersiksa. Saudara bayangkan kalau Anda menikahi orang yang belum melepaskan pengampunan. Aduh, jadi bulan-bulanan. Tapi untung Tuhan mengasihi, saya dilepaskan. Yang lepaskan adalah suami saya. Tuhan izinkan, lalu setelah saat itu saya lepaskan pengampunan buat papi saya. Saudara, akhirnya saya tidak pernah lagi mukulin anak saya tidak pernah lagi membenturkan kepala saya ke tembok. Saya diubahkan Tuhan. Jangan sampai engkau jadi kelainan jiwa karena engkau tidak melepaskan pengampunan. Lalu yang terakhir saudara, karena sudah habis waktu, sebenarnya masih ada 10 ayat yang mau saya baca. Ya, dan di atas semuanya itu, firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakan apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Makanya saya selalu bilang jangan bangun pernikahan dengan dasar cinta. Karena cinta itu pret. Ya, cinta itu pret. Kalau masih ada yang diharapkan, cinta iya. Begitu tidak ada yang diharapkan, lunturlah cintanya. Waktu bulan madu masih ada cinta. Begitu selesai bulan madu, tinggal racunnya. Bahaya. Mari kita melandasi dan mengikat pernikahan dengan kasih. Kenapa? Kasih itu tidak mementingkan diri, tidak menuntut, tetapi cenderung memberi. Saya berdoa saudara, biar kita semua hari ini selalu ingat, ya mari kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Satu yang terakhir, mengapa engkau harus mengampuni? Karena kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni dosamu. Kalau kita mau terima pengampunan, mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Engkau yang mengajarkan kepada kami segala hal yang baik. Kami percaya Tuhan, ajar kami belajar mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Mari katakan bersama pujian ini saudara, mengasihi lebih sungguh Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Katakan bersama saudara, mengasihi